Sebelum kita bahas, yang pertama jadi kok ada jadi Jadi hari ini kita akan sedikit membahas terkait elemen, salah satu elemen TKA kimia, yaitu kimia analitik. Jadi di elemen ini atau di materi ini kita akan mempelajari beberapa bab, terutama bab-bab yang berkaitan dengan reaksi-reaksi yang melibatkan larutan, gitu ya. Pertama ada larutan asam basa, larutan elektrolit non elektrolit, kemudian termasuk larutan yang garam terhidrolisis, larutan penyangga, titrasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke sana, pertama yang perlu kita pahami yaitu jenis-jenis reaksi, yaitu reaksi disosiasi dan reaksi ionisasi. Apa itu reaksi disosiasi? Reaksi disosiasi adalah reaksi penguraian larutan yang bersifat ionik, larutan senyawa ionik. Masih ingat? Senyawa ionik itu senyawa yang ikatannya antara siapa dengan siapa? Antara logam dan non logam. Oke, benar. Nah, syaratnya dia harus di dalam air ya. Jadi harus dilarutkan ke dalam air, karena kalau dia bukan dalam air nanti fasenya bukan aki atau aqueous. Nanti dia fasenya mungkin liquid atau yang lain. Kemudian ionisasi. Ionisasi berarti hampir sama definisinya, yaitu larutan reaksi penguraian larutan senyawa kovalen polar di dalam air. Jadi cuma beda jenis ikatannya. Jadi kalau yang disosiasi itu ikatannya ionik, tapi kalau yang ionisasi ikatannya kovalen polar. Contoh H2SO4. H2SO4 atau asam sulfat merupakan salah satu senyawa kovalen yang polar. Kalau dikategorikan elektrolit berarti dia elektrolit kuat. Ketika di dalam air akan terionisasi menghasilkan apa ini? Berarti untuk menjawab nomor 1 berarti 2H plus aqueous ditambah SO4 2 min aqueous. Begitu ya. Berarti aman nomor 1? Aman. Nah, untuk zat-zat yang lain berarti misalnya apa ya? Misalnya ada Na2 Na3PO4 aqueous, kira-kira kalau terionisasi menghasilkan apa nih? 3Na plus ditambah PO4 min 3 dan seterusnya. Kenapa bukan 4PO4 3 min gitu? Kan biasanya kan ada yang nulisnya gini, Na3PO4 gitu ya. Saya sederhanakan gini aja biar gampang. Na plus 4PO 3 min. Kan ada kayak gitu. Dalam satu kesatuan bintang. Jadi ini yang disebut sebagai ion poliatomik. Jadi angka 4-nya nggak boleh dipisah dari si oksigen. Karena 4 di situ menyatakan indeks, bukan koefisien dan lain sebagainya. Begitu ya. Tadi aman? Berarti ini hapus lagi ini. Yang selanjutnya nomor 2 apa nomor 2? Larutan cuka. Jawabannya? Coba dibikin. Oke, berarti ini masuk ke ini ya, klasifikasi larutan. Nah, larutan itu bisa dibagi berdasarkan daya hantarnya. Jadi larutan diklasifikasikan berdasarkan daya hantar. Daya hantar dibagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut sebagai larutan elektrolit. Yang kedua berarti non elektrolit. Bedanya apa ya?
Ada yang mau mencoba menjelaskan? Kalau elektrolit Itu kan dibagi dua, jadi kuat sama lemah. berarti ini berdasarkan kekuatan ya? Iya. Oke. Kalau yang kuat itu derajat ionisasinya itu 1. Kalau yang lemah itu alfanya kurang dari 1, lebih besar dari 0. Super sekali. Kalau yang non elektrolit? Elektrolit 0. 0. Oke, berarti elektrolit itu nanti dibagi menjadi 2 lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan. Berdasarkan derajat ionisasi atau disosiasi ya. Disosiasi atau yang selanjutnya disebut sebagai alfa. Kuat, elektrolit kuat itu ketika alfanya mendekati 1 atau sama dengan 1. Berarti 0,9 masih dalam range dia kuat. 0,85 masih range dia kuat. Bahkan 0,75 pun bisa dianggap juga kuat. Jadi ketika alfanya itu 3/4 berarti masuk ke kuat. Kotakin dulu. Berarti larutan berdasarkan daya hantar listrik ya. Tinggalan daya hantar listrik dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit itu adalah larutan yang mampu menghantarkan listrik, dari kata elektrolistrik gitu ya. Light berarti dia larutannya. Berarti dia larutan yang dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listriknya dibagi jadi 2 berdasarkan kekuatannya atau derajat disosiasinya, alfa. Dikatakan kuat ketika alfanya mendekati 1 atau 100% terionisasi. Kemudian yang lemah ketika alfanya kurang dari 1, lebih dari 0. Kalau yang non elektrolit berarti yang alfanya sama dengan 0. Oke, balik lagi ke sini. Alfa sama dengan 1, maka dia dianggap terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Kemudian kalau yang ini, yang lemah, berarti terionisasi sebagian atau parsial. Ini total ya, disebut total, ini parsial ya istilahnya ya. Kemudian kalau yang ini berarti ini tidak terionisasi. Contohnya apa Kak? Contoh yang terionisasi sempurna berarti termasuk senyawa-senyawa ionik kayak gini. Contohnya garam ya, asam kuat, basa kuat, dan garam. Saya tulis gini aja biar gampang. Dan garamnya pun adalah garam yang bersifat netral. Masih ingat? Garam netral itu yang terbentuk antara siapa dengan siapa? Asam kuat, basa lemah. Enggak, kuat sama Kuat atau kuat sama lemah? Atau lemah sama kuat? Atau lemah sama lemah? Nah, ini masuk ke bab apa? Asam basa ya, larutan asam basa. Jadi ketika suatu asam ketemu dengan basa, maka mereka akan membentuk senyawa yang namanya senyawa garam dan air. Ada beberapa syarat. Ketika asamnya kuat, saya tulis kuat gini, akar gitu ya, asam kuat, dan basanya kuat, maka dia akan membentuk garam yang bersifat netral. Berarti garam netral tadi betul antara asam kuat dan basa kuat. Nah sekarang, gimana Kak kalau salah satunya lemah? Misal yang kedua, asam kuat dengan basa lemah, maka akan membentuk garam yang bersifat apa? Garam asam. Jadi yang namanya garam itu akan mengikuti sifat yang dominan lebih kuat gitu. Jadi kalau dia asam kuat dengan basa lemah, maka yang dominan siapa? Ya yang dominan berarti yang asam, maka dia sifatnya asam. Kemudian yang ketiga, kalau asamnya lemah dengan basa kuat, terus gimana? Ya sama konsepnya. Berarti dia akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Berarti basa biru gitu ya, basa. Dan apa? Dan air ya, dan pastinya ini air,
dan air. Nah sekarang Kak, kalau yang keempat, kalau lemah-lemah gimana? Asam lemah dan basa lemah. Jadi nanti dia akan menghasilkan garam pastinya. Tapi garam sifatnya apa? Bagaimana cara nentuin sifat garamnya yang di sini? Karena dia sama-sama lemah. Gimana cara kita nentuin sifat garamnya? Betul, pintar. Itu. Berdasarkan yang namanya KAKB, betul. Berarti ketika KAKB-nya sama, berarti dia netral. Kalau sama. Jadi prinsip netral itu ketika kekuatannya sama, sama-sama kuat, netral. Kemudian KAKB-nya sama nilainya, berarti juga netral. Kalau KA-nya lebih besar, berarti gimana? Asam. Berarti kalau KA-nya lebih kecil, super sekali. Nah, begitu ceritanya. Aman? Aman. Jadi dia akan bersifat asam ketika KA-nya lebih besar. Dia akan bersifat basa ketika KB-nya lebih besar. Begitu ceritanya. Balik lagi ke sini. Nah sekarang kita balik ke elektrolit yang lemah. Berarti elektrolit lemah berarti ya contohnya salah satunya adalah asam lemah, ada basa lemah, dan termasuk biasanya sih garam terhidrolisis ya. Jadi ini nanti konteksnya masuk ke garam-garam yang terhidrolisis. Jadi yang poin kedua, ketiga, dan 4 itu nanti masuk ke konsep garam hidrolisis, garam terhidrolisis. Kalau yang atas nomor 1 ini biasanya masuk ke penetralan, ya masuk ke bab penetralan. Lanjut ke sini non elektrolit. Contohnya apa? Non elektrolit. Asam asetatnya itu. Glukosa. Rumusnya apa glukosa? Gula. Oh iya, ada glukosa, ada sukrosa ya. Bedanya apa? Kalau glukosa dia monosakarida, gitu ya. Rumusnya C6H12O6. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya? Kelihatan. Yang sukrosa berarti C12H22O11. Gitu ya. Jadi senyawa gula itu salah satu kelompok gula apapun itu. Berarti dia termasuk senyawa non elektrolit. Berarti nanti ketika dilarutkan dalam air, dia tidak akan mengalami yang namanya reaksi penguraian. Maka bentuknya masih dalam molekul-molekul gulanya. Begitu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai kelompok alkohol. Berarti alkohol juga dimasukkan ke dalam non elektrolit. Contohnya apa? Contohnya ada metanol, ada etanol, dan sebagainya. Metanol itu adalah cairan yang diisi dalam pembakar spiritus tuh, yang warna biru atau warna pink, tergantung gurunya atau laborannya beli cairan yang warna apa. Nah warna itu biasanya digunakan untuk membedakan antara metanol dengan etanol. Metanol dia lebih bersifat racun, toksik ya, agak toksik. Kalau etanol lebih aman kalau digunakan di external use gitu ya, dia istilahnya. Nggak boleh dikonsumsi tetap, walaupun mungkin beberapa kasus bisa ada produk-produk yang mengandung etanol, tapi etanol yang dipakai buat antiseptik itu beda dengan etanol yang dikonsumsi. Kalau yang antiseptik itu diproses melalui reaksi-reaksi buatan, tapi kalau yang etanol yang dikonsumsi itu melalui proses yang namanya reaksi fermentasi. Aman ya? Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, nah ini yang sering muncul di bab-bab sifat koligatif, yaitu urea. Dengan rumus apa? CONH22 kali. Nah, jadi ketika senyawa dua kelompok dan satu senyawa ini berarti termasuk senyawa non elektrolit. Dan masih banyak lagi. Ada
misalnya dari CCl4 ya, tetrafluorokarbon dan sebagainya, dan termasuk non elektron. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak sih. Lanjut. Tulis dulu. Tulis dulu. Besok kan keliling-keliling. Lalu tingkatin ke sekian orang. Bendera kan dikasih 14 tugasnya. Ya seru tuh. Iya. Demi anak ada setiap kelas 10 apa sih buat ini. Ya, dan lo kasih orang. Iya, lo kasihin. Enggak sih. Ntar Kamis. Kan lo kelas pejabat. Iya. Oke, berarti nomor 2 tadi jawabannya yang elektrolit lemah ya, karena dia memiliki alfa setengah. Jadi nanti masuk dalam range lemah di sini. Berarti dari 0,1 sampai 0, sekian gitu ya. 0,5 masuk ke lemah. 0,6 masih dikatakan lemah. Oke. Yang nomor 3 jawabannya larutan senyawa X dapat menghantarkan listrik dan terasa licin ketika dibekam, kemudian diuji dengan kertas lakmus tidak mengubah lakmus biru, namun mengubah lakmus merah. Berarti ini masuk ke dalam bab indikator asam basa. Indikator itu apa sih? Indikator itu apa? Berarti ya zat-zat kimia yang bersifat lemah, ya asam lemah, khususnya asam lemah yang bisa mengindikasi bahwa larutan tersebut bersifat asam maupun basa dengan mengalami sebuah perubahan warna tertentu. Nah, khususnya untuk yang lakmus, kertas lakmus ya. Ketika lakmus merah tetap berubah jadi, tetap berwarna merah, maka apa? Maka dia ada dua kemungkinan. Dia bisa netral atau asam. Tergantung uji yang kedua menggunakan lakmus biru. Oke, sekarang lanjut. Kalau merah berubah jadi biru, berarti dia bersifat basa, pintar. Jadi ketika birunya, merah berubah jadi biru, berarti basa. Lanjut yang ketiga. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga. Semoga kelihatan. Kemudian yang ketiga ada lakmus biru, tetap biru. Berarti dia netral atau basa. Jadi kalau biru tetap biru, berarti dia netral atau basa. Terakhir, ketika lakmus biru berubah jadi merah, berarti dia sifatnya asam. Nah, bagaimana cara kita tahu larutan itu netral? Berarti ketika
dua lakmus merah maupun biru itu tidak berubah ya. Jadi lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Berarti dia nanti larutannya masuk kategori netral. Tapi kalau misalnya merah tetap merah, kemudian yang biru berubah merah, maka kesimpulannya dia asam. Asam. M ya, merah. Gitu. Berarti untuk menjawab nomor 3, karena dia mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah menjadi biru, maka masuk dalam jenis basa. Dari ketiga opsi tersebut yang bersifat basa berarti cuma satu, yaitu NH3. Emang iya Kak, SO3 emang sifatnya apa? Itu asam. Asam. Tahu dari mana asam? KSO3. Lanjutkan. Dari mana? Tahu dari mana? Nah, belajar lagi. Berarti ada yang disebut sebagai senyawa oksida, pembentuk asam atau basa. Nah, ada dua macam. Ada oksida asam. Oksida asam itu berarti pembentuk asam. Ya, berarti ini pembentuk asam. Contohnya itu SO3. Berarti SO3 gas ya. Ketika bereaksi atau larut ke dalam air H2O, maka dia nanti larut kemudian membentuk senyawa H2SO4.